Bila kita sudah sampai pada tahap ini, yaitu tahap terakhir dalam penulisan skripsi atau penelitian, harusnya semuanya sudah beres, atau bisa dikatakan hampir beres. Tetapi apa seperti itu? Apakah tidak perlu ada kekhawatiran lagi? Jawabannya ya dan tidak, karena kenyataannya masih banyak mahasiswa atau peneliti yang kesulitan ketika harus merevisi bab 5 yang hanya ditulis 2 atau 3 lembar saja. Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penulisan skripsi atau penelitian di bab yang terakhir, yaitu bab 5 atau conclusion atau penutup ya, atau kesimpulan gitu ya. Jadi memang bab 5 ini bisa dikatakan sederhana karena hanya 2-3 halaman atau 2-3 lembar saja gitu. Tetapi nyata-nyata banyak mahasiswa yang masih mengeluh ketika ternyata tulisan yang sederhana ini, bab yang sederhana ini ternyata masih harus dikerjakan beberapa kali gitu, direvisi beberapa kali. Hal-hal yang sederhana ternyata terlewatkan atau perlu direvisi, ya kan? Padahal kita berpikir ini adalah bagian yang terakhir, gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit sekaligus tips tentang bagaimana menulis bab 5. Baiklah, kita mulai ya. Oke, apa itu bab 5? Saya akan memberikan sedikit pemahaman dan kesalahpahaman tentang bab 5. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang bab 5 itu memang sederhana, hanya 2-3 halaman. Namun bukan berarti bab simpulan dan saran ini gampang ditulis, ya kan? Bab 2, maksudnya adalah 2-3 halaman ini sebenarnya disitulah letak kesulitannya, karena jangan menulis lebih dari itu. Jadi mungkin terlalu bersemangat gitu ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Misalnya kalau cuma 1 halaman itu terlalu sedikit karena tidak bisa menyimpulkan gitu ya. Sedangkan sampai 4 atau 5 halaman lagi itu tidak bisa dikatakan sebagai kesimpulan gitu karena terlalu panjang, ya kan? Jadi di situ letak kesulitannya. Kedua, simpulan adalah hasil dari sinkronisasi atau kesinambungan semua bab gitu ya. Termasuk dalamnya tujuan kesinambungan antara tujuan penelitian, proses, dan cara serta hasil. Jadi semuanya harus disimpulkan dengan cara yang tepat. Jadi tidak boleh sekedar menulis. Jadi bab 5 itu tidak terpisah dari bab-bab sebelumnya, gitu ya. Dan yang kesalahpahaman juga adalah saya melihat beberapa peneliti, beberapa mahasiswa juga hanya copy paste gitu ya dari abstrak, karena abstrak itu seakan kurang lebih dengan bab 5, yaitu hanya mengulang saja gitu ya. Padahal sebenarnya berbeda. Nah, jadi untuk penjelasan tentang abstrak kapan-kapan akan kita bahas, tapi yang jelas bahwa bab 5 dan abstrak itu berbeda. Jadi jangan diulang gitu ya, jangan digunakan lagi. Nah, ini adalah beberapa tipsnya. Jangan copy paste kalimat apalagi paragraf dari bab-bab sebelumnya. Jadi maksudnya kalau bisa dan memang harus dibiasakan untuk tidak copy paste. Maksudnya di bab 4 itu kan ada finding gitu ya atau analisisnya, temuannya di sana kan. Temuan dan pembahasan di bab 4 itu biasanya di paragraf-paragrafnya itu kan ada kesimpulan dari setiap paragraf. Jadi setelah si peneliti ini selesai menjelaskan, maka ada kesimpulan dari penjelasannya itu. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk di bab terakhir, di bab 5 gitu ya. Jadi tidak boleh di copy paste. Jadi gunakan kalimat baru meski pada dasarnya bisa saja mengulang kesimpulan-kesimpulan di paragraf bab 4. Jadi meskipun pada dasarnya sama, karena kan di finding itu kan berarti ada temuan dan bahasan, otomatis kan ada kesimpulan dari temuan apa yang didapatkan di situ kan. Tapi jangan diulang plek gitu ya. Jangan di copy paste, tapi menggunakan kalimat baru gitu ya, meskipun maknanya kurang lebih sama.
Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga penting, jangan menambahkan ide atau topik pembahasan baru kecuali bagian dari saran. Jadi bila kita tiba-tiba gitu ya, si peneliti itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru gitu ya, tetapi belum dibahas gitu ya, belum dibahas di bab 4 atau bab-bab sebelumnya, itu tidak perlu lagi. Karena kalau kita memberikan itu berarti bukan simpulan tetapi adalah pembahasan baru. Kecuali untuk saran, misalnya untuk penulis yang lain, untuk mahasiswa yang lain, peneliti yang lain untuk membahas tema-tema, topik-topik yang belum dibahas di skripsi ini atau penelitian ini. Nah, itu boleh, tapi dalam bentuk saran. Jadi tidak boleh memberikan pertanyaan baru. Karena itu berarti bukan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah jangan menulis dengan berbunga-bunga. Jadi harus brief and concise gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Pendek tapi lengkap dan jelas. Jadi tidak perlu yang general to specific gitu ya. Tidak seperti bab pertama. Jadi memang harus lebih jelas. Nah, kurang lebih ini adalah penjelasan sedikit saja ya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas, tapi kurang lebih ini memberikan gambaran secara umum. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bab atau penjelasan berikutnya di dalam penelitian atau penulisan skripsi. Oke, have a nice day.